Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas besar jaringan komunikasi dan data Dirkomdat dengan judul implementasi topologi jaringan perusahaan 3 gedung menggunakan VLSM dan RIP versi kedua. Nah, pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan proses perancangan jaringan, terus juga perhitungan subnet menggunakan VLSM, implementasi routing RIP version 2, hingga pengujian konektivitas dan layanan DNS serta web server. Next. Oke, di sini ada latar belakang. Pada saat di kasus ini terdapat sebuah perusahaan yang memiliki 3 gedung. Nah, gedung pertama digunakan oleh divisi A, B, dan C. Kemudian gedung keduanya digunakan oleh divisi D, sedangkan yang gedung ketiganya itu digunakan sebagai pusat perusahaan. Oke. Kemudian ada tujuannya. Tujuan dari proyek ini adalah pertama, merancang topologi jaringan perusahaan, kedua, mengimplementasikan subnetting VLSM, tiga, mengkonfigurasi routing RIP version 2, yang keempat, mengimplementasikan layanan DNS dan HTTP, yang terakhir menganalisis routing table, MAC table, dan ERP table. Oke, selanjutnya ada analisis kebutuhan jaringan. Nah, pertama nih, kita nentuin dulu nih kebutuhan host pada setiap divisinya itu ada berapa. Nah, jumlah host setiap divisi ini berbeda-beda. Jadi, metode VLSM ini kita pilih supaya penggunaan alamat IP-nya itu lebih efisien dan nggak banyak alamat yang dibuang. Nah, di sini kita lihat di segmen divisi A nih, kita punya 50 host. Terus divisi B punya 10 host, divisi C 60 host, divisi D 19 host, dan switch A 5 host, switch B-nya 1 host. Nah, jumlah host setiap divisinya, selain si subnet untuk setiap divisi, kita juga nyiapin subnet khusus kan untuk server dan koneksi point-to-point antar router. Selanjutnya, next. Nah, kemudian ada perhitungan VLSM. Nah, setelah kita menentukan tadi berapa aja kebutuhannya, kemudian kita hitung VLSM. Nah, pada VLSM ini proses alokasinya tuh dilakukan mulai dari kebutuhan host yang terbesar. Tadi kan yang terbesar itu ada divisi C kan, kita butuh 60. Terus kemudian di divisi A ada 50 dan seterusnya. Ada divisi D juga membutuhkan 19. Nah, untuk setiap divisi ini kan kita menentukan jumlah hostnya. Terus kita cari nih prefixnya yang paling sesuai sehingga seluruh hostnya itu dapat dihitung tanpa ngebuang terlalu banyak alamat IP-nya. Selanjutnya, nah di sini juga ada divisi B, terus juga subnet server, P2P, R1, R3. Nah, di sini tuh kita juga ngitung nih ada network address-nya, usable address-nya, sama broadcast address untuk masing-masing subnet. Next. Nah, yang keenam tuh yang tadi kita buat subnet untuk server sama koneksi antar router menggunakan subnet yang lebih kecil karena cuman membutuhkan sedikit alamat IP. Selanjutnya, kemudian ini hasil tabel VLSM soal kita hitung-hitung tadi kan. Di sini nunjukin hasilnya kayak network address-nya, rentang IP-nya yang dapat digunakan itu berapa, broadcast address, serta subnet mask untuk seluruh jaringan yang kami buat. Nah, seluruh konfigurasi IP pada paket tracer ini menggunakan tabel yang ini sebagai acuannya. Next. Oke, sekarang kita akan masuk ke topologi jaringan. Jadi pada topologi jaringan ini kita menggunakan sebuah teknologi yang namanya VLAN, di mana fungsinya dari VLAN itu adalah membagi sebuah jaringan menjadi beberapa jaringan-jaringan virtual ya. Jadi jaringan fisiknya dibagi menjadi jaringan virtual, di mana kita akan melakukan pengelompokan divisi A menjadi VLAN 10, divisi B menjadi VLAN 20, divisi C menjadi VLAN 30, dan divisi D atau di gedung 2 ini menjadi VLAN 40.
Nah, untuk melakukan assign VLAN, pertama kita harus membagi satu port fisik ya, fisik di router menjadi tiga tiga enkapsulasi. Jadi yaitu kita di sini yang terhubung port fisik router yang terhubung dengan switch yaitu port gigabit 00 akan menjadi gigabit 0010, 0020 dan 0030. Nah, setelah itu kita akan melakukan implementasi dari tabel VLSM yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Di situ kita akan memasukkan IP address usable host yang pertama dari masing-masing subnetting menjadi IP gateway. Jadi yang tadinya VLAN 10 itu menggunakan divisi A, itu usable rank pertama adalah 10.8065 akan menjadi IP gateway dari VLAN 10. Lalu VLAN 20 akan menggunakan 10.80.161 dan VLAN 30 akan menggunakan 01. Nah, begitu juga dengan PC divisi D. Walaupun dia itu berbeda router, tapi konsep dari VLAN ini akan sama di setiap topologi jaringan, yaitu menggunakan 10.80.129. Nah, untuk bagian peer-to-peer, IP address peer-to-peer itu kita nggak membutuhkan VLAN, karena dia itu sudah menyediakan untuk subnetting dua user saja, yaitu interface di router 1 ke interface router 3, lalu interface router 2 ke router 3, dan router 3 ke internet. Nah, untuk IP dan routingnya itu setelah kita masukin keseluruhan yang tadi sudah dibuat tabel VLSM, kita bisa melakukan ping dari ping divisi A ke semuanya. Divisi A ke divisi B, divisi A ke divisi C, divisi A ke divisi D, dan divisi A ke server. Ini semuanya ada tertera di sini. Begitu juga dengan PC di divisi B, setelah ping ke semuanya, divisi C ke semuanya, dan divisi D ke semuanya. Oke. Lalu untuk implementasi DNS dan web server, kita menggunakan server PT sebagai sumber web servernya. Di situ kita mengatur servis HTTP dan DNS, di mana kita mengatur domainnya itu panglimajarkom.com dan IP-nya itu menggunakan IP server, yaitu 10.80.178, sesuai dengan tabel VLSM. 10.80.178 seperti itu. Next. Oke, setelah sudah berhasil dicoba dengan DNS, di sini kita bisa mengakses website dari web server di server IP 10.8.0.178. Nah, kita bisa akses web server dengan DNS yang sudah kita tentukan, di mana DNS yang kita gunakan adalah panglimajarkom.com. Sini terdapat tampilan web server yang telah kita konfigurasi pada web server di PC divisi A. Kemudian, next. Begitu juga di divisi B juga mampu untuk mengakses web server dari server. Next. Begitu pula dari dari PC-PC yang ada di divisi C. Kemudian, dan terakhir, PC dari divisi D juga dapat mengakses web yang ada di server. Next. Nah, untuk routing table pada tiap router sudah kita yang sudah kita konfigurasi. Di sini adalah apa yang telah kita dapatkan, daftar routing yang ada pada router di gedung 1. Kita bisa fokus pada huruf R di kumpulan IP yang ada di daftar tabel berikut, di mana R yang paling pertama itu mengarah ke 128, di mana ini adalah network address dari divisi D. Dia melalui 10.8.0.182, di mana ini adalah IP dari router gedung 3. Kemudian routing juga mengarahkan ke network address 176 melalui 10.8.0.182, di mana itu adalah router gedung 3 juga. Kemudian ada
IP 10.8.0.184 melalui router 10.8.0.182. Kemudian juga ada IP 10.8.0.188 melalui 10.8.0.182, di mana itu adalah IP dari router gedung 3 yang ada pada topologi yang kita buat. Next. Begitu juga pada routing table di router gedung 2, kita mendapatkan 10.8.00 itu adalah network address dari divisi A melalui 10.8.0.186 melalui router gedung 1. Kemudian juga 10.8.0.64 network address untuk divisi C melalui 10.8.0.186 router gedung 1. Kemudian ada 10.8.0.160 melalui 10.8.0.186. Kemudian network address 10.8.0.176 melalui router 10.8.0.180 melalui 10.8.0.186. Begitu juga dari router gedung 2 menuju network address 10.8.0.188 melalui router 10.8.0.186. Next. Dan pada router gedung 3 ada network address 10.8.0.0 untuk divisi A melalui 10.8.0.181. Kemudian ada 10.8.0.64 melalui 10.8.0.181. Kemudian ada network address 10.8.0.128 melalui router 10.8.0.185. Kemudian ada network address 10.8.0.160 melalui router 10.8.0.181. Next. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang di sini kita sudah mengkonfigurasi tentang MAC address untuk 3 switch pada gedung 1, yaitu untuk divisi A, B, dan juga C. Yang di sini tersusun di sebelah kiri itu terdapat yang di atas untuk gedung untuk divisi A, di bawahnya untuk divisi B, dan juga yang sebelah kanan itu untuk divisi C. Yang dimana di sini kita sudah konfigurasi dengan port untuk divisi A kita menggunakan FA0/1, FA0/2/3 dan juga FA0/1, yang dimana VLAN-nya di sini terdapat VLAN 10. Terus selanjutnya untuk divisi B kita juga menggunakan port yang kurang lebih sama dengan divisi A, yaitu FA0/1, 2/1, 2 dan 2 dan 1. Dan di sini kita juga menggunakan untuk VLAN-nya di sini ada 20 dan 30. Selanjutnya untuk divisi C, di sini kita menggunakan VLAN dengan diperuntukkan untuk 30 atau VLAN 30. Dengan di sini dalam 3 divisi dengan tipe yang sama dinamik, yaitu ketika ada paket yang lewat, jadi langsung otomatis tercatat MAC address-nya tanpa menginputkan satu persatu begitu. Selanjutnya. Dan di sini terdapat tabel pada switch gedung kedua atau gedung 2. Di sini masih sama dengan yang sebelumnya pada gedung pertama. Di sini karena hanya terdapat divisi D, jadi di sini kita menggunakan atau mengonfigurasi VLAN untuk VLAN 40, dan tipenya juga sama, kita tetap menggunakan dynamic, dan juga portnya tetap kita menggunakan FA0/1, FA0/1, FA0/2. Selanjutnya. Di sini juga ada ARP, table routing untuk gedung 1, yang dimana di sini tuh berguna untuk menjembatani antara IP address dan juga MAC address, yang dimana agar gedung 1, gedung 2, dan gedung 3 itu saling mengenali gitu. Atau istilahnya untuk menjembatani antara IP address dan juga MAC address. Selanjutnya, Bal. Oke, jadi di sini kita akan melihat proses protokol DNS dan HTTP menggunakan packet tracer.
kita akan masuk ke menu simulasi dan kita akan melihat secara real time bagaimana sebuah PC akan memping atau mengakses web server dan kita akan melihat trafiknya. Jadi, pertama kita akan pergi ke menu simulation, web browser. Lalu kita akan mengetik di sini domain yang sebelumnya kita buat, yaitu panglima.jarkom.com. Nah, setelah go, kita akan melihat grafiknya di sini dan kita akan percepat ya. Kita akan perlebar di sini. Please. Nah, di sini kita sudah melihat semua komunikasi data antara keseluruhan topologi. Nah, untuk bagian DNS, kita bisa melihat bahwa ketika PC itu mengakses web server menggunakan DNS ya, DNS server, dia itu menggunakan UDP, menggunakan protokol UDP di port 53. Itu protokol default untuk DNS. Nah, ketika PC-nya itu mengakses HTTP, dia itu menggunakan protokol TCP dengan port 80 seperti itu. Ini membuktikan bahwa untuk DNS, HTTP, UDP, dan TCP itu berjalan pada topologi jaringan lokal ini ketika mengakses web server. Oke, di sini kita terdapat hasil dan evaluasi. Yang pertama adalah VLSM berhasil diterapkan. Yang kedua adalah RIP versi 2 berjalan dengan baik. Seluruh divisi dapat saling berkomunikasi. DNS berhasil melakukan name resolution. Web server dapat diakses dari seluruh divisi. Dan juga yang terakhir adalah proses DNS, HTTP, TCP, dan UDP berhasil diamati pada simulasi mode. Selanjutnya. Dan dari percobaan kita dapat simpulkan topologi jaringan perusahaan 3 gedung berhasil dibangun menggunakan metode VLSM dan routing RIP versi 2. Seluruh divisi dapat saling berkomunikasi serta mengakses layanan DNS dan web server melalui domain yang telah dikonfigurasi. Analisis routing table, MAC address table, ARP table, dan simulasi mode menunjukkan bahwa komunikasi jaringan berlangsung sesuai konsep jaringan komputer dan data. Dan sekian presentasi dari kami, kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.